utama mah jualan ya Pak. Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kembali membahas di dalam kitab Huwaithu Sahaba Al-Matirah dalam Fan Tarikh karya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Ad-Du'ani, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarafun ni'mah atau kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mukjizat yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya perlu dibahas oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam faslun fil istifa. Jadi disampaikan tentang suatu fasal tersendiri mengenai mengapa Rasulullah yang dipilih, atau bagaimana sejarahnya Rasulullah itu bisa dipilih sebagai sosok yang paling mulia, sampai dikatakan Al-Mustafa, orang yang terpilih. Maka dari itu disampaikan bahwa Allah memilih Nabi Muhammad bukan tanpa alasan, karena mulai dari Al-Aslab At-Tahirah ilal Arhamiz Zakiyatil Fakhirah. Jadi mulai dari tulang rusuk yang suci, kemudian dilanjutkan dari rahim-rahim yang suci pula. Disitulah dipilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifa'i. Faslun yang menjelaskan tentang proses dipilihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai istifa'ullah lirrasul Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ala sairil khalqi wa istifa'i qaumihi ala sairil aqwam. Jadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bahwa Allah memilih Nabi Muhammad itu dari seluruh makhluk yang ada, dan juga memilih kaum dari Nabi Muhammad itu lebih baik dari seluruh kaum-kaum yang pernah ada. Oleh karena itu, kaum yang dimaksud di sini yang paling utama adalah asal-usul dari Nabi Muhammad, yaitu dari suku Quraisy. Maka disampaikan dalam Nadham Habib Abu Bakar Al-Adani, hayya Allahu Quraisyan. Jadi Allah menyiapkan suku Quraisy li syarafin azimin, untuk suatu kemuliaan yang cukup besar. Wa ja'alaha sahibata maqamin fakhimin, dan Allah menjadikan suku Quraisy itu sebagai suku yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Berarti yang pasti adalah ahlul jahiliyah. Jadi makanya sampai sekarang ahlul jahiliyah dan ahlul Arab itu sepakat bahwa suku Quraisy itu adalah suku terbaik di muka bumi. Itulah alasan pertama kenapa Rasulullah itu berasal dari suku Quraisy. Karena sejarah atau asal-usul dari nasabnya Rasulullah itu merupakan suku yang terbaik. Jadi dikatakan bahwa suku yang paling baik itu adalah suku Quraisy, ya, afdalul Arab, wa anna bani Abdi Manaf afdal Quraisy, wa anna bani Hashim afdal
Bani Abdi Manaf wa annahu sallallahu alaihi wasallam afdal Bani Hashim min kulli dzalik. Jadi di sini kalau diurutkan bahwasanya yang pertama para ahli jahiliyah dan ulama Islam itu sepakat bahwa Quraisy itu adalah paling afdolnya suku Arab. Wa anna Bani Abdi Manaf afdalu Quraisyin. Jadi dari Bani Abdi Manaf itu adalah suku yang paling baik di suku Quraisy. Wa anna Bani Hashim afdalu Bani Abdi Manaf. Dari golongan Abdi Manaf yang paling baik adalah ditarik yaitu Bani Hashim. Nah, kemudian dari Bani Hashim itu disitulah dipilih yaitu sosok yang paling mulia, sosok yang paling baik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaji'il Mustafa alaihi salatu wasallam min daujatin rafi'atin arumatin aliyatin la yusibhal khalal. Di sini disampaikan oleh Syekh Muhammad bahwa Rasulullah itu hadir di muka bumi ini la yusibha al khalal, bahwasanya suku Quraisy, suku yang dimana hadir Rasulullah tidak ada kecacatan sama sekali. Ya, lam yusibha khalal, tidak ditimpa oleh satu cacat pun, tidak ada satu kekurangan pun dari suku di mana hadirnya Nabi Muhammad. Maka muncul banyak pertanyaan seperti ini. Ketika Rasulullah ini membawa ajaran Islam, berarti ayahnya Rasulullah yaitu Sayyid Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib, dan seterusnya sampai Adnan, sampai nasabnya Rasulullah. Pertanyaannya begini, bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai afdolul bashar, manusia-manusia terpilih yang ada di suku Arab, padahal mereka belum beriman kepada Rasulullah? Kan begitu ya. Bahkan diceritakan Abdul Muthalib saja ketika beliau itu bernazar. Jadi Abdul Muthalib ini pernah bernazar. Jadi beliau ini keturunannya 10 orang. Jadi putra-putrinya 10 orang dan ada 1 orang laki-laki. Beliau bercita-cita ingin menambah keturunan laki-laki tapi belum diberikan. Sampai pada akhirnya beliau itu menghadap di depan berhala. Jadi di sini Abdul Muthalib itu menyembah berhala. Dan kalau di dalam kitab ini dijelaskan benar-benar menyembah berhala kemudian memohon minta anak laki-laki lagi. Karena anak laki-lakinya cuma 1, sisanya perempuan. Sampai pada akhirnya lama tidak diberikan. Akhirnya beliau mimpi. Pada di mimpi itu Abdul Muthalib istilahnya disuruh untuk menggali ya. Jadi pada saat itu Bir Zamzam atau sumur Zamzam pada saat itu kena banjir. Jadi ketutupan. Karena sudah tertutup, sumber air Zamzam itu dicari. Di dalam mimpinya Abdul Muthalib dia diberikan arah untuk mencari arah sumber air Zamzam itu. Sampai pada akhirnya ketemu. Nah, dari mimpi itu kemudian berlanjut dengan mimpi-mimpi selanjutnya sampai pada akhirnya dia tetap tidak diberikan anak laki-laki. Kemudian bernadar, kalau saya diberi anak laki-laki maka akan aku korbankan. Ini Abdul Muthalib bernadar untuk dirinya sendiri. Kalau saya punya anak laki-laki, yang terakhir nanti aku korbankan. Ternyata lahirlah Sayyid Abdullah, yaitu ayah dari Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya di situ bagaimana? Tibalah waktu untuk mengorbankan putranya yaitu Sayyid Abdullah. Pada saat akan dikorbankan, maka kemudian ada salah seorang, kalau istilah sekarang itu dukun. Ya, kalau istilah sekarang itu kahin, ya. Jadi bukan pendeta, jadi istilahnya adalah tabibnya. Kalau sekarang itu kiai ya modelnya. Tapi karena dulu adalah orang-orang Nasrani di Mekah itu rata-rata orang Nasrani penyembah berhala. Jadi pada saat itu ya kahin lah istilahnya. Ya bahasa Arabnya kahin, dukun. Kemudian dia mengatakan jangan engkau sembelih anakmu, jangan engkau korbankan anakmu. Sudah, begini saja. Kalau misalkan anakmu akan kamu korbankan, coba cari cara yang lain supaya anakmu itu tidak dikorbankan. Ini anak laki-laki ini penerusmu ini. Kalau kamu korbankan ini bagaimana? Makanya zaman dulu masih zaman ngundi nasib. Ya, jadi pakai saham, pakai anak panah. Jadi pada saat itu nama Sayyid Abdullah itu ditaruh di anak panah, kemudian ditaruh di tempatnya begini. Jadi ada 10 anak panah, yang 9 itu ditulis Ibil. Ya, makanya Abdul Muthalib itu mengatakan saya ini tuannya Ibil, saya ini adalah sayyidnya onta katanya. Jadi ada yang 10 ini masukkan kotak, yang 9 itu ditulisi Ibil, onta. Yang 1 ditulis Abdullah. Jadi nanti kalau yang kena adalah onta, maka Sayyid Abdullah ini disembelih. Ya, ini ngundi nasib namanya. Jadi ngundi nasib minta supaya anaknya ini selamat. Berdoa terus menerus itu. Jadi belum percaya dengan adanya Allah ya. Tapi nanti ada keistimewaannya Abdul Muthalib itu seperti apa. Ditarik ternyata namanya adalah Abdullah yang keluar. Maka kalau nama Abdullah yang keluar, anak panahnya sahamnya ditambah 10. Jadi totalnya ada 20, nama Abdullah di situ cuma 1. Ditarik lagi, keluar lagi nama Abdullah, dimasukkan lagi 10, sampai seterusnya sampai 100. Jadi jumlah saham itu 100 semuanya. Di dalam wadah itu ada 100 anak panah, ketika diambil, ketika jumlahnya sudah 100, yang keluar adalah Ibil. Maka si kahin ini nyuruh lagi, masukkan lagi. Coba kamu ngambil lagi.
ngambil lagi, ditarik lagi, ternyata keluar lagi Ibil. Sampai 3 kali keluar nama Ibil, udah berarti ini Tuhanmu, ya pada saat itu belum beriman ya, Tuhanmu sudah rela kalau engkau mengorbankan anakmu diganti dengan Ibil. Maka sebagai ganti dari mengorbankan Sayyid Abdullah untuk menebus nadarnya, menyembelih 100 ekor unta. Ini kalau kita lihat 100 ekor unta ini adalah diyat mughaladhah ya. Kalau dalam fikih ini membahas tentang diyat. Jadi kalau ada orang membunuh kan dikenakan denda. Ya kalau dimaafkan sama keluarganya. Jadi ketika ada orang yang dibunuh, kemudian dia harus bayar diyat mughaladhah 100 ekor unta. Ya dengan kriteria tertentu kalau keluarganya memaafkan. Nah, di sini Syekh Muhammad Ba'atiyah menyampaikan inilah sejarah atau cikal bakal kenapa diyat itu harus membayar 100 ekor onta. Jadi ini istimewanya. Jadi kita bukan melihat Abdul Muthalib itu belum beriman, kita tidak melihat Abdul Muthalib itu menyembah berhala, tidak. Tapi kita lihat ternyata dari jalur keturunan Rasulullah yang belum beriman pun di situ tersirat suatu cikal bakal syariat yang memang akan muncul ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Ketika beliau diutus menjadi rasul, 100 ekor onta. Makanya diyat ini diambil 100 ekor onta dari mana? Kalau membunuh orang, dimaafkan sama keluarganya, maka dendanya yang harus ditebus kepada keluarganya adalah 100 ekor onta. Kenapa 100? Karena tarikh tasyri'nya atau sejarah pensyariatan diyat itu dimulai cikal bakalnya dari nazarnya Sayyid Abdul Muthalib yang akan mengorbankan Abdullah diganti dengan 100 ekor onta. Padahal kan awal mulanya dari saham, dari anak panah itu. Tapi ada barokahnya di sini. Begitu juga kalau kita membahas tentang Bani Hashim. Bani Hashim, kenapa dinamakan Bani Hashim? Ya, Hashim itu kan artinya orang yang meringankan. Ya, Hashim itu orang yang melapangkan. Jadi orang yang selalu memberi. Ya, karena dikatakan Bani Hashim ini adalah termasuk keluarga yang paling sering memberi, berbagi kepada orang-orang. Karena pada saat itu memang Bani Hashim itu pekerjaannya adalah berdagang. Bani Hashim ini sukanya dagang, ya. Makanya 1 surat tersendiri. Ya, surat Al-Quraisy li'ila fi Quraisy itu. Jadi Bani Quraisy, khususnya Bani Hashim, suku Quraisy yang dikhususkan kepada Bani Hashim itu sukanya dagang. Ya, maka rihlatash syita'i was shaif. Jadi kalau musim panas kemana, kalau musim dingin kemana? Itu. Jadi waktu musim panas perginya kemana, waktu musim dingin perginya kemana. Jadi di sini disampaikan. Nanti kita baca secara berurutan ya. Nah, di sini juga ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul menyampaikan bahwa bu'istu min khairi quruni bani Adam kornan fa kornan. Katakan yang Nabi, saya ini diutus oleh Allah dari sebaik-baiknya masa sejak Bani Adam kornan fa kornan. Jadi dari masa ke masa berikutnya. Jadi masing-masing urutan dari sebelum lahirnya Rasulullah itu merupakan urutan-urutan terbaik. Bahkan diceritakan kalau dari nasabnya Rasulullah, mulai dari Rasulullah ya, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, seterusnya sampai Adnan, itu mereka semua adalah ru'usul Arab. Diceritakan bahwa semua nasabnya Rasulullah, jalur keturunan Rasulullah dari jalur ayah, semuanya adalah ru'usul Arab. Pembesar-pembesar Arab yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Nah, oleh karena itu, Kanjeng Nabi menyampaikan innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Sesungguhnya Allah memilih dari putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Ya, Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Memilih dari Bani Kinanah itu dipilih suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Maka dipilihlah dari suku Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah SAW, dan Allah memilihku dari golongan Bani Hashim. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahihun. Di dalam sebuah hadis hasan lagi sahih. Wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini mesti radhiyallahnya itu radhiyallahu anhuma. Karena rata-rata hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar itu berasal dari ayahnya. Makanya kalau riwayat hadisnya Ibnu Umar ini termasuk sosok yang sangat, apa istilahnya ya, sangat ambisius. Ya, dibilang ambisius tapi ambisiusnya positif. Jadi beliau sudah menantang untuk ikut berperang sejak usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ya, makanya ayahnya banyak mengajarkan banyak hal terhadap Abdullah bin Umar. Sehingga ketika meriwayatkan hadis mesti radhiyallahu anhuma.
Di sini satu hadis yang beliau riwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jal ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam fakhtara minhumul Arab thumma ikhtara minhum Quraisyan fakhtara minhum bani Hashim thumma ikhtara bani Hashim fakhtarani minhum falam azal khiyaron minhum falam azal khiyaron min khiyarin ala man ahabbal Arab fabihubbi uhibbuhum wa man abghadal Arab fabibughdi abghadahum. Jadi dikisahkan, ini diceritakan dari Abdullah bin Umar seperti urutan yang tadi. Jadi mulai dari Bani Adam, kemudian turun lagi sampai ke Quraisy, sampai memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tabarani. Jadi ini adalah beberapa keistimewaan, ya, bahwasanya Rasulullah itu tidak dilahirkan dari sosok-sosok yang biasa-biasa saja. Makanya kalau kita bicara kenapa Nabi itu harus ada definisinya, kan begitu ya? Karena Rasulullah ini tidak lepas dari urutan-urutan keturunan dari Nabi. Kalau diambil dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail, turun ke bawah sampai Nabi Isa, jalurnya kan nyambung terus sampai ke Nabi Adam. Maka tidak ada ceritanya aslab atau hiroh. Jadi tulang rusuk yang suci ini menyimpan satu cacat yang itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maksudnya apa? Kan kita tahu Nabi itu definisinya adalah rojul. Ya, yang namanya Nabi itu harus laki-laki. Maka tidak boleh perempuan, rojul. Kemudian harus hurun. Kalau berakal sudah jelas, ya, harus hurun. Nabi itu harus orang yang merdeka, bukan budak. Makanya kemudian banyak yang mengatakan, lah Nabi Yusuf bagaimana? Ini hati-hati. Jadi ada beberapa cerita yang kemudian muncul sebab syarat menjadi seorang nabi. Ya, syarat yang pertama adalah rojul. Kemudian yang kedua, hur, harus merdeka. Yang ketiga adalah salamatul hawas. Jadi panca inderanya itu harus sempurna, tidak pernah mengalami suatu kecacatan apapun. Jadi penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, ya, penciumannya sempurna, kemudian pengecapnya sempurna, indera perasanya sempurna, 5 panca inderanya sempurna, salamatul hawas. Yang keempat adalah salim an munafirin tobaan. Seorang nabi itu harus selamat dari perkara-perkara yang dapat munafir, melarikan orang. Jadi umatnya itu kalau lihat nabi itu tidak boleh lari. Ini syarat menjadi nabi. Nah kalau umatnya nonton nabinya, ketemu sama nabinya aja takut, ini berarti tidak cocok jadi seorang nabi. Makanya yang salah bukan nabinya, yang salah adalah cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, ternyata cerita itu adalah cerita bohong. Cerita yang dibuat-buat supaya kisah nabi itu lebih seru gitu. Ya, dari 3 syarat ini coba nanti saya contohkan satu persatu. Jadi ada kisah-kisah Israiliyat yang disampaikan. Jadi salim an munafir tobaan secara fisik. Jadi Nabi itu tidak boleh sakit secara fisik yang membuat umatnya itu takut melihat beliau. Ya, kita contohkan satu persatu. Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf yang pertama, di sini syaratnya adalah bukan budak. Kemudian banyak orang-orang yang menceritakan bahwa, maaf ya ini, Nabi Yusuf itu diperbudak. Ini bahasanya beliau-beliau kalau bercerita. Nabi Yusuf ini diperbudak. Ketika Nabi Yusuf ditemukan oleh saudagar, kemudian dibawa ke Mesir ya. Maka kemudian kola ya bushro hadza gulam gitu kan, saking senengnya sampai kola ya bushro. Kola ya bushro itu kalau istilah bahasa Arab itu wow gitu ya. Jadi sangat takjub, hadza gulam, ini ada orang nih. Ya, ganteng nih. Ini ada sosok, kita bawa aja. Kemudian Nabi Yusuf kan pada saat itu diperbudak ya. Nabi Yusuf dijadikan pelayan. Nabi Yusuf ketika di Mesir itu dijadikan bawahan. Nah, ini kemudian banyak yang menceritakan seperti itu tanpa mengklarifikasi. Seharusnya seperti ini kan diklarifikasi. Nabi itu tidak boleh seorang budak. Nah, Nabi Yusuf bagaimana? Yang salah bukan nabinya, tapi cerita orang-orang yang mengatakan Nabi Yusuf adalah budak. Nah, ini bahaya. Nabi Yusuf ini bukan budak. Budak itu maksudnya adalah orang-orang yang diturunkan dari keturunan orang tua yang budak. Jadi orang tuanya ini budak, kemudian anaknya lahir kan ikut budak. Nah, ini yang dimaksud budak asli. Sedangkan Nabi Yusuf ini ditemukan dan belum diketahui beliau ini siapa. Nabi Yusuf ini tidak diketahui. Ya, bahkan saking takjubnya kan ketika orang-orang tuh heran melihat Nabi Yusuf itu seperti bukan orang, ya. Bahkan sampai dikatakan ma hadza basyaron, ini orang model apa ini? Ini bukan orang nih, ya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf waktu itu diperbudak, tapi kok beliau ini seperti ini gitu. Keistimewaannya cukup banyak. Sampai pada akhirnya terkuak beliau adalah seorang nabi. Nah, ini berarti budak bukan asli dari Nabi Yusuf itu dari lahir bukan jadi budak. Tapi karena orang tidak tahu, dibawa kemudian ke Mesir, di situ dijadikan pelayan. Yang mana anak kecil baru ketemu kan mau dijadikan apa gitu kan. Nah, akhirnya ketemunya baru, nah maka budak yang ada, al-ubudiyah atau perbudakan di dalam diri Nabi Yusuf itu bukan usul, ya, bukan aslinya. Jadi tidak ada istilah Nabi Yusuf itu budak. Ini yang pertama. Yang kedua, salamatul hawas. Ya, Nabi Yakub.
Nabi Yakub pada saat kehilangan Nabi Yusuf, ketika saudara-saudaranya menyatakan bahwa Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala, maka beliau ini menangis sejadi-jadinya. Nah, mohon maaf, ini banyak sekali cerita, bahkan di buku-buku anak-anak itu ada. Ya, kan biasanya ada ya buku-buku atau komik-komik yang cerita nabi-nabi itu ya. Cerita 25 nabi yang diceritakan diambil yang seru-seru. Tapi serunya ini tidak dilihat sumbernya. Maka di situ disebutkan bahwa Nabi Yakub itu buta. Ini saya baca sendiri bahwa di buku, di teks itu tertulis Nabi Yakub buta. Ini tidak boleh karena syarat Nabi itu harus salamatul hawas. Panca inderanya tidak boleh cacat. Berarti bukan salah nabinya tapi salah ceritanya, kan begitu. Karena kita sudah wajib mengimani 25 nabi dan rasul yang sudah paten itu wajib ketika disebut tidak boleh mengingkari. Falyakfur jahiduhu, kalau mengingkari satu saja kafir kita. Maka oleh karena itu kita luruskan ceritanya bahwa Nabi Yakub tidak buta. Nabi Yakub itu selaput matanya tertutup oleh keringnya air mata yang terlalu sering beliau keluarkan. Jadi nangis saking sedihnya sampai matanya itu tertutup. Sehingga ketika beliau melihat, itu pun tidak buta ya. Maaf, ini tidak buta itu dalam arti orang yang tidak bisa melihat, begitu tidak. Tapi hanya tertutup sehingga beliau ketika memandang itu buram. Dalam kurun beberapa waktu beliau mengalami itu sehingga pandangannya kurang jelas, beliau buram di situ ya, sampai ketika beliau mendapatkan kabar gembira bahwa Nabi Yusuf belum meninggal dan Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja di Mesir, maka kemudian Nabi Yakub kembali gembira dan matanya pulih kembali karena sudah tidak menangis. Nah, ini jadi tidak ada istilah buta. Yang ketiga, salim an munafir tobaan. Ini hati-hati. Tobaan itu secara tabiat atau biologis ya. Jadi tidak ada ceritanya Nabi itu mengalami sakit yang kemudian umatnya itu lari dari Nabi itu. Tidak mungkin seorang Nabi ditinggalkan umatnya karena takut melihat fisik, itu tidak mungkin. Ya, karena fisik seorang Nabi sempurna. Ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Nah, bagaimana dengan kisah Nabi Ayub? Oke. Ini yang sering sekali diceritakan, bahkan jadi seru ya. Jadi tema khutbah Jumat. Jadi tema bukan mengesampingkan cerita itu. Cerita itu memang ada. Buktinya di dalam Al-Quran disampaikan ya. Urkut birijlik hadza mughtasalun baridun wasyarb. Di dalam Al-Quran disampaikan urkut birijlik, hei Ayub, hentakkan kakimu. Hadza mughtasal, air yang kamu hentak kaki itu nanti airnya keluar. Hadza mughtasal, bisa dipakai untuk mandi. Siramkan ke seluruh tubuhmu. Baridun, dingin airnya, wasyarab, dan juga diminum. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada. Ya, memang ada. Bahkan ada juga doanya ini, masaniyadurru anta arhamur rahimin, itu ya. Ketika ditimpa suatu musibah, suatu bahaya yang cukup sangat, ya Allah yang bisa merahmati itu. Nah, tapi di sini kisahnya bukan salah, sekali lagi bukan salah nabinya, tapi salah cerita Israiliyatnya yang mengatakan Nabi Ayub tuh sakit sampai kulitnya ngelupas, sampai keluar, maaf ya, darah nanahnya, belatungnya keluar. Ya mungkin yang pernah dengar cerita seperti itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang bahwa Nabi Ayub itu ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggal di sebuah gua sendirian. Ya, sering kan? Sejak kecil mungkin kita cerita dengar itu Nabi Ayub ditimpa musibah yang cukup besar. Ditinggalkan umatnya. Tidak boleh, syarat seorang nabi itu tidak boleh ditinggalkan umatnya. Maka bagaimana cerita sebenarnya? Maka Nabi Ayub itu memang sakit. Sakitnya memang sakit kulit. Tetapi tidak secara zahir. Yang sakit itu adalah bagian dalam kulit yang menempel langsung dengan daging. Kita bayangkan saja sakitnya seperti apa. Kita memar sedikit saja sakitnya 2 hari, 3 hari. Tapi ini Nabi Ayub seluruh tubuh itu sakit. Jadi bukan, maaf ya, bukan bagian kulit luar sini, bukan. Tapi yang mengalami sakit di dalam tubuh Nabi Ayub itu adalah bagian kulit yang luar. Jadi misalkan ini daging ya. Jadi bagian kulit yang sini yang nempel sama daging. Yang begini. Jadi bukan yang nampak di zahir ini. Maka cerita-cerita yang sampai kemudian maaf keluar belatungnya, sampai berdarah, sampai daging atau kulitnya ini mengelupas dan sebagainya, itu adalah termasuk min hikayat al-Israiliyat. Jadi cerita-cerita yang memang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya untuk merendahkan derajat martabat seorang nabi. Maka kalau kita mendengar cerita-cerita itu, Rasulullah pantas Nabi Muhammad berasal dari keturunan-keturunan yang sangat sempurna. Maka ini harus dirot ya, dijawab, harus dilawan. Dimulai dari kisah Nabi Yusuf yang dikatakan budak, kemudian Nabi Yakub yang dikatakan buta, Nabi Ayub yang dikatakan kena sakit parah kulitnya ngelupas dan seterusnya. Ini merupakan hikayat Israiliyat yang harus diluruskan. Karena syaratnya Nabi itu tadi. Jadi rojul, hur, ya, akil itu jelas. Kemudian salamatul hawas, salim an munafir tobaan. Kalau satu saja dari syarat ini hilang, maka tidak bisa disebut Nabi atau Rasul.
Tapi karena beliau-beliau sudah wajib kita imani, maka yang salah bukan pengangkatan Nabi dan Rasulnya, yang salah adalah cerita-cerita yang tersebar selama ini. Ini satu kisah ya. Maka di sini dikatakan fahadan naqau li usulihi alaihi salatu wassalam, maka kesucian ini itu ya. Jadi cerita-cerita tentang Nabi tadi adalah kesucian ini li usulihi, karena usul itu adalah nenek moyangnya, keturunan atas. Kalau ke bawah furu, kalau ke atas usul. Keturunan atasnya Rasulullah itu an-naqau, dikatakan kesucian ya. Dikatakan hikmatu tughnil labib, adalah suatu hikmah yang hanya bisa dipikir oleh orang-orang yang punya akal. Jadi disampaikan ini Abu Bakar Al-Adani ya. Ini nazumnya yang saya baca. Jadi dikatakan hikmatun tughnil labib. Jadi dikatakan suatu hikmah, cerita-cerita seperti tadi itu adalah suatu hikmah yang hanya bisa diterima bagi orang-orang yang punya akal. Jadi bisa diterima bagi orang-orang yang akalnya sehat. Dikatakan sohibul akli, orang yang punya akal, indaro sirro rojwal haqqi fi ahlil huda, andai kata dia tahu betapa mulianya, betapa benarnya rahasia-rahasia yang selama ini belum terungkap, ya, maka dia akan mengatakan fanaqaul asli linaqail amri min kulli aitada. Maka usul atau keturunan Rasulullah yang suci itu merupakan kesucian yang terus-menerus min kulli i'tada, dari setiap keturunan-keturunan yang berlanjut. Maka sampai munculnya Nabi Muhammad SAW, disinilah jelas bahwa al-istifa, proses pemilihan Rasulullah menjadi Rasul, itu bukan pemilihan yang sembarangan. Ya, karena itu yang perlu dirot juga begitu. Maka ada yang muncul lagi banyak hal. Terus Abdul Muthalib tuh menyembah berhala bagaimana? Masa Rasulullah dilahirkan dari keturunan yang menyembah berhala? Kemudian Sayyid Abdullah itu muslim atau enggak? Kan Sayyid Abdullah meninggal ketika Rasulullah ada di perut. Bagaimana ceritanya Sayyid Abdullah bisa dikatakan aslab atau hiro? Dikatakan tulang rusuk yang suci kalau beliau saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita ngikut ulama salaf, kita jawabnya wallahu a'lam. Tapi zaman sekarang enggak boleh. Karena zaman sekarang itu orang kalau nanya mesti harus dijawab dan harus ada alasannya. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau orang ditanya, jawabannya wallahu a'lam, mesti diem. Oh ya sudah, itu hanya Allah, itu urusannya Allah, Allah yang tahu. Tapi orang sekarang enggak mau. Ya, apalagi tokoh-tokoh ya, intelektual, orang-orang yang sudah pendidikannya tinggi, otomatis kalau bertanya itu enggak boleh jawabannya wallahu a'lam, itu enggak boleh. Padahal erat kaitannya sama akidah, itu adalah hal-hal gaib termasuk Isra Mi'raj, termasuk jin. Itu kan hal-hal gaib yang memang kita harus percaya keberadaannya tanpa mencari tahu alasannya seperti apa. Nah ini, tapi ya pada akhirnya kita ikut ulama kholaf. Ulama kholaf berarti ulama yang menjawabnya itu bil hikmah. Kalau enggak bisa ya bidalil, kalau enggak terima bidalil ya bil akal. Kalau enggak terima bil akal ya sudah dikasih alasan, kamu mau beriman ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum, sudah. Manut silahkan, enggak manut ya silahkan. Ya, ini salah satu contoh adalah orang-orang yang bertanya, apakah Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah selaku orang tua Rasulullah itu beriman kepada Nabi Muhammad? Bagaimana ceritanya? Padahal Rasulullah saja belum diangkat menjadi Rasul, beliau-beliau sudah wafat. Ya, ini. Maka muncul banyak pertanyaan. Maka disampaikan dalam suatu hadis yang kurang lebih artinya bahwa Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah itu ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu Rasulullah sedang sering menyendiri di Gua Hira. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasul pun Rasulullah masih sering. Karena Gua Hira itu menurut beliau adalah tempat paling tenang. Bahkan tempat untuk menghindari manusia-manusia yang selalu mengganggu Rasulullah. Ketika beliau menyendiri, maka beliau didapatkan kabar gembira. Karena beliau itu tidak minta sama Allah tapi batin sebenarnya. Ya, seandainya orang tua saya masih ada, pasti orang tua saya itu beriman kepada Allah dan mengikuti apa yang diutus Allah mengutus saya untuk membawa ajaran Islam, pasti beliau-beliau ikut kepada saya. Maka Allah mengabulkan, bukan mengabulkan doa ya, mengabulkan kerentek ya, atau istilahnya cuman batin. Satu kata, dua kata sama Allah dikabulkan. Maka Allah mentakdirkan kedua orang tua Rasulullah itu fa'ahyahuma, dihidupkan keduanya. Ya, summa amana, kemudian keduanya beriman kepada Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad, fa'amatahuma, kemudian diwafatkan kembali. Nah, ini hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi tidak akan menerima hikmah ini kecuali orang yang punya akal. Maka Habib Abu Bakar Al-Adani menyampaikan hikmatun tughnil labib. Jadi semua cerita-cerita yang ada di sini adalah suatu hikmah yang hanya bisa diterima orang yang akalnya sehat saja. Kalau dipakai logika maka tidak bisa. Tarikh itu bukan logika, yang logika itu akidah. Ya.
Yang pakai akal, dalalah akliyah itu akidah. Kalau ada orang non muslim nanya, kamu ngapain nyembah Allah? Tuhanmu cuma satu, kenapa disembah? Nah itu baru jawabannya pakai akal. Kalau pakai dalil, karena orang non muslim tidak percaya dengan adanya dalil. Ya, tidak percaya. Kita dalil pakai qul huwallahu ahad juga tidak percaya. Ya kita pakai dalil wahdaniyah juga tidak akan percaya. Tapi dalilnya adalah dalalah akliyah. Maka bisa dijawab dengan cara, Tuhanmu cuma satu, ngapain kamu sembah? Gitu kan? Nah, maka yang bisa dijawab dengan dalalah akliyah yang cocok kalau belajar akidah adalah angka 1 itu berasal dari mana? Kalau 2 kan berasal dari 1 tambah 1. Kalau 3, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Kalau angka 1 berasal dari mana? Tidak berasal dari angka berapapun. Itulah Allah, kita tidak bisa mengatakan Allah itu murakkabah min ajza. Allah itu berasal dari mana kita tidak bisa tahu. Tapi kita makhluknya diciptakan dari angka 1 itu sehingga menjadi makhluk yang cukup banyak. Ada juga orang muslim yang ngomong, ya, lah Tuhanmu nggak kelihatan ngapain disembah? Ya, Tuhan nggak kelihatan ngapain disembah? Itu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada umat Islam yang sudah banyak. Ya, maka jawabnya nggak boleh pakai dalil. Nggak boleh pakai dalil, tapi jawabnya pakai akli. Bagaimana pakai akli? Maka langsung dipraktekkan pada saat itu dengan satu hal, misalkan megang uang, ya, megang uang koin kemudian digenggam begini, maka orang yang ada di depannya yang nanya tadi ditanya, kamu kelihatan nggak uang koin yang ada di tangan saya? Maka otomatis dia menjawab, nggak kelihatan, orang kamu tutupin tangan. Ya udah, kamu koin yang cuma sedekat ini saja, jaraknya cuma semeter 2 meter aja nggak kelihatan, kamu mau nanya Allah di mana? Nah itu ya, makanya Abu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, maqamul khaliq wa maqamul makhluk la yu'adilan. Bahwasanya maqamul khaliq, kedudukannya pencipta dan yang diciptakan itu tidak sebanding. Nah itu kalau kita belajar akidah pakai dalalahnya akliyah. Tapi kalau tarikh ya nggak bisa. Ya, modalnya cuma iman. Kalau belajar tarikh itu modalnya iman. Terus kayak gini kita nggak mau beriman. Bahwasanya ayah dan ibunya Rasulullah dibangkitkan. Terus beriman sama Rasulullah. Terus diwafatkan kembali oleh Allah. Kalau kita masih tidak beriman dan ragu-ragu dalam hal itu, ya perlu dipertanyakan. Ya, karena ini belajar tarikh ditambah dengan akidah, yaitu keimanan kita sebagai umat Islam. Nah, maka di sini disebutkan cerita selanjutnya setelah menjelaskan asal-usul dari Rasulullah disebutkan adalah nasabnya Rasulullah. Setelah disebutkan nasabnya Rasulullah, diceritakan bagaimana proses Rasulullah lahir. Tadi kan asal-usulnya. Maka sekarang disebutkan, yang pasti sudah umum ya, Abraha. Ya, pasti sudah umum kan, kisahnya Abraha, seorang raja Nasrani dari Yaman. Ya, dari Yaman. Kalau dulu ya ibu kotanya Yaman, ada di ibu kotanya Yaman. Bahkan Abraha dulu itu, kenapa kok dia marah, kok ingin menghancurkan Ka'bah itu kenapa? Karena pada saat itu, orang-orang istilahnya haji, itu ke Yaman. Tepatnya di Son'a, ibu kota Yaman sekarang. Masih ada, jejak-jejaknya masih ada, cuman sudah tidak digunakan. Jadi Abraha itu membangun sebuah gereja yang cukup besar. Jadi gerejanya sangat besar dibangun, istilahnya kalau sekarang itu Ka'bahnya kita kan punya Ka'bah. Kalau dulu orang Nasrani itu punya gereja yang dibangun sama Abraha ini. Di Son'a, ibu kota Yaman. Ketika di sana dibangun, maka orang-orang yang ingin, orang Nasrani yang ingin ibadah, tanda kutip ya, ingin haji, itu datang ke sana. Pada saat Ka'bah ada, dan orang-orang sudah tahu dan masyhur adanya Ka'bah, maka orang-orang Nasrani berpindah ke Ka'bah. Masih Nasrani, tapi orang-orang Nasrani berpindah ke Ka'bah. Tidak tahu kenapa, karena di sini ada rasa bahwa Ka'bah itu lebih menarik perhatian daripada gereja yang dibangun oleh Abraha. Maka inilah yang memicu kemarahan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ini alasannya ya. Kalau cerita tentang menghancurkan Ka'bah kan sudah wajar ya. Abraha dengan pasukan gajahnya datang ke Mekah kemudian berusaha menghancurkan, maka Allah mengutus ya tuyuron, mengutus burung-burung ya, kemudian membawa masing-masing burung itu membawa 3 buah batu dari neraka, 1 ada di paruhnya, jadi ada di paruh, yang 2 diapit di 2 kakinya. Jadi 1 burung itu membawa 3 batu. Nah ini kisah yang berikutnya ya. Jadi dikisahkan di situ. Nah ada lagi orang-orang yang bertanya begini, antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu kan jaraknya kurang lebih 500 tahun. Ya kalau tidak percaya boleh dihitung sendiri. Ya. Jadi Nabi Isa dengan Rasulullah ini kurang lebih jaraknya 500 tahun. Apa kepercayaan orang-orang selama 500 tahun ini? Nah ini kan, bagaimana kemudian mereka ini menyikapinya? Maka kita ini adalah orang-orang muqallid, kita ada orang-orang yang taklid ngikut. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad, disebutkan bahwa itu dinamakan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu adalah penduduk masa kekosongan dari satu nabi ke nabi yang selanjutnya. Jadi masa kosong ini mereka tidak punya keyakinan.
Mereka tidak tahu harus ngikut siapa karena mereka tidak ngikut di zamannya Nabi Isa dan belum nyampe ke zamannya Rasulullah. Maka di sini ahlul fatrah. Maka kalau pendapatnya Imam Nawawi disebutkan dalam Mujazul Kalam juga, ya, karyanya Syekh Muhammad Ba'atiyah itu bahwa ahlul fatrah ini najuna fil jannah. Jadi mereka itu selamat, semuanya masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani hukum, karena tidak ada dakwah kenabian yang masuk kepada ahlul fatrah. Kalau dikatakan ahlul jahiliyah, iya ahlul jahiliyah. Ya, ahlul jahiliyah itu kan akhlaknya. Tetapi kan kalau dilihat dari ahlul fatrah, ahlul jahiliyah itu kan orang-orang yang sudah diutus Nabi Muhammad, tapi mereka masih tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Orang yang ada di zaman Nabi Isa, tapi tidak beriman dengan Nabi Isa. Ini adalah ahlul jahiliyah. Tetapi kalau orang-orang yang tidak tahu ajaran Nabi Isa dan tidak ngikut, tidak sampai di zamannya Rasulullah, ini ahlul fatrah. Mereka benar-benar orang yang selamat. Ya, dalam satu qaul masuk surga semuanya. Karena mereka tidak tahu harus ngikut siapa, ibadah harus seperti apa, itu tidak tahu semua. Nah, maka di situ ada pembahasan tentang ahlul fatrah. Setelah kisahnya ashabil fil, kemudian ahlul fatrah, kemudian disampaikan di sini wa wulida sallallahu alaihi wasallam ba'dal fil bi khamsina lailah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir ya setelah kejadian fil itu. Jadi ashabil fil itu bi khamsina lailah, 50 malam. Jadi jarak antara kejadian ashabul fil dengan lahirnya Rasulullah itu adalah khamsina lailah, ya, 50 malam. Ini. Kemudian setelah orang-orang Quraisy berhasil mengalahkan, siapa tokoh yang berhasil mengalahkan Abraha pada saat itu adalah Abdul Muthalib. Yang pertama tadi keistimewaan dari Sayyid Abdul Muthalib adalah ketika beliau mengundi nasib, ternyata 100 onta itu malah menjadi syariat di zaman Rasulullah. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, Abdul Muthalib di sini diceritakan bertemu dengan Abraha. Jadi langsung head to head ya, kalau orang sepak bola itu. Ya langsung ketemu sama Abraha. Kemudian ditanya di situ, ketemunya di hadapan Ka'bah, ya, fil insirafi anil Ka'bah. Jadi pada saat itu Abdul Muthalib ingin menghindar dari arah Ka'bah karena Ka'bah sedang dihujam oleh pasukan ashabil fil, ya. Faqala anna rabbi ibili wal Ka'bah lahu rabbun yahmiha. Masih guyon. Ya, jadi Abdul Muthalib ini ketemu seorang Abraha, raja Nasrani dari Yaman, pemilik kekuatan Nasrani terbesar yang mau menghancurkan Ka'bah saja masih diajak guyon. Ya Abraha, maumu apa ke sini? Ya saya mau menghancurkan Ka'bah. Jawabnya Abdul Muthalib, kamu jangan main-main sama Ka'bah. Tidak bisa kamu menghancurkan Ka'bah itu. Loh, kamu siapa katanya? Maka di sini Abdul Muthalib mengatakan, in ana robbu ibili. Saya ya Tuhannya onta-onta saya. Karena onta saya banyak, ya saya Tuhannya. Ya, sedangkan Ka'bah wal Ka'bah laha rabbun yahmiha. Sedangkan Ka'bah ini memiliki Tuhan yang akan selalu melindunginya. Bayangkan, beliau belum beriman sama Allah, tapi beliau sudah yakin ada Tuhan yang melindungi Ka'bah itu agar tetap berdiri. Maka terbukti ucapan Abdul Muthalib dengan turunnya surat Al-Fil, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian tahu ya bagaimana Allah berbuat terhadap ashabil fil? Ya, alam naj'al kaidahum fi tadlil. Bahwasanya mereka akan membuat kaidun, membuat tipu daya dengan menghancurkan Ka'bah, malah fi tadlil. Mereka malah ada pada kesesatan. Ya, ini senjata makan tuan, mau hancurkan Ka'bah ternyata hancur sendiri. Maka Allah mengutus wa arsala alaihim thayran ababil. Nah ini, tarmihim bihijaratin min sijil, itu ya, faja'alahum ka'aswim ma'kul. Maka dijadikan seperti ya aswim ma'kul itu seperti zara, seperti onta makan rumput. Makanya ini kan kisahnya Abdul Muthalib nih nyeritakan ontanya. Ya, maka diceritakan bahwa ashabil fil ketika hancur ka'aswim ma'kul. Jadi seperti zara, seperti tanaman, seperti usyab, rumput-rumput itu yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Hewan ternak kalau makan kan nggak beraturan ya. Makan yang di sini, kadang makan di sini, ya, kadang cuma dikunyah terus dikeluarkan lagi. Nah, ini macam-macam. Maka itulah keadaan ashabil fil pada saat itu. Ini kemudian diceritakan kemudian yang Bani Hashim tadi ya, itu ayat yang turun surat Al-Fil, kemudian juga turun surat Al-Quraisy. Di sini disebutkan cerita berikutnya bahwa Bani Hashim itu termasuk tokoh-tokoh ya, termasuk Abdul Muthalib itu juga pernah ke Yaman pada saat itu, kemudian mengutus saudaranya untuk mengambil surat-surat dari Yaman. Jadi ketika Abraha sudah lepas, jadi Abraha ini sudah hancur, maka orang Quraisy ini wibawanya naik. Ya, haibahnya itu sudah naik. Karena ini berhasil mengalahkan Abraha nih. Tidak ada suku sebelumnya yang berhasil mengalahkan kedikdayaan Abraha dan bala tentaranya. Ternyata Abdul Muthalib dan suku Quraisy berhasil. Maka suku Quraisy punya nilai sendiri. Ibaratnya orang itu sudah punya nama. Di kalangan suku Arab sudah punya nama. Akhirnya
utusan dari suku Quraisy yang dipimpin Abdul Muthalib pada saat itu memerintahkan utusan-utusannya untuk mengambil surat-surat dari Yaman. Jadi ada beberapa surat ya yang diambil dari Yaman kemudian dibaca. Ternyata ada beberapa kondisi di mana orang-orang itu kelaparan, butuh banyak sekali bantuan. Akhirnya Bani Hashim dengan bekerja keras, Bani Hashim itu suka bisnis ya. Bani Hashim itu orang yang suka nyari, kalau musim panas ya cari kerjanya di tempat yang dingin. Kalau waktunya itu musim dingin ya kita cari yang agak hangat gitu. Jadi prinsipnya memang berpindah-pindah bukan karena mereka itu murka atau apa, karena mereka itu Hashim, orang yang ringan, yang suka memberi. Nah ini istilahnya begitu. Maka dikatakan summa ammaratu jar Quraisy bi rihlatai asy-syita'i was-shaif. Maka orang-orang Quraisy untuk membantu orang-orang Yaman dan beberapa suku Arab yang kekurangan itu diminta untuk melakukan rihlah. Rihlah bukan rekreasi ya. Kalau bahasa kita sekarang Arab tuh rihlah rekreasi. Tapi rihlah di sini adalah perjalanan dagang. Yang mana itu mencakup asy-syita'i was-shaif. Syita itu musim dingin, as-shaif itu musim panas. Fakunu yarhaluna fis-shaifi ila Syam. Dulu kalau waktunya musim panas banget, di Arab itu lagi musim panas-panasnya, mereka ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, masuk ranahnya Palestina. Jadi dulu namanya Syam, sekarang itu masuk ranahnya Palestina, Israel. Jadi masih ada beberapa wilayah yang pecah-pecah, makanya diperebutkan. Ya, termasuk sekarang kenapa Israel seperti itu sama Palestina, ada beberapa wilayah sakral yang akan diperebutkan. Nah, dulu namanya Syam, datarannya Syam kemudian pisah-pisah. Ya, menjadi Palestina, menjadi Israel itu pisah. Nah, awalnya ke Syam. Kenapa? Karena ketika musim panas di Arab, di Syam itu lisyiddati burdiha. Ya, jadi kalau musim panas malah ke Syam, soalnya di Syam itu dingin. Nah, itu. Tapi sebaliknya, wa fisyita, kalau di Arab lagi musim dingin, itu perginya ilal Yaman. Ke Yaman, soalnya di Yaman lagi panas. Ya, karena Yaman musimnya cuma dua, panas sama panas banget. Ya, jadi kalau di Arab dingin kan di Yaman nggak terlalu panas, jadi agak hangat begitu. Ya. Itu kalau di Son'a masih ada dinginnya, tapi kalau sudah ke Hadramut ya jangan berharap ya, enggak apa-apa. Ya jadi ya brutnya bukan ya brut jasad tapi ya brut kolab ya. Yang didinginkan bukan fisiknya tapi hatinya. Ya karena di Yaman itu kalau orang Arab lagi kedinginan, di Madinah kan bisa minus berapa derajat, di Mekah bisa minus berapa, perginya nyari uangnya ke Yaman. Ya, karena di sana panas. Fatta sa'at min yauma idzin ma'isyatahum bitijarah. Maka orang Quraisy itu tersebar karena saking banyaknya channelnya, kalau sekarang relasi ya bahasanya, karena relasinya saking banyaknya maka mereka itu pebisnis-pebisnis handal yang berhasil pada hari itu sampai ke seluruh penjuru negeri. Wa anqadhahumullahu minal khaufi wal ju'i bi barakati Hashim. Maka Allah mengangkat ini ya, keberkahan seluruh Bani Hashim karena pintar bisnis, maka Allah mengangkat rasa takut dari kelaparan di beberapa wilayah Arab bi barakati Hashim dengan barokahnya Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim akhirnya menularkan kepada seluruh Bani Hashim seluruhnya. Maka afdalu Bani Hashim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau Rasulullah punya jiwa berdagang ya dengan hulamnya Khadijah Maisarah yang mendagangkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah mengatakan wa aradat lahu nafsuha. Ya, jadi Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Nah ini kan sampai akhirnya Bani Hashim dinas sendiri ya, li'ilafi Quraisyin gitu ya. Jadi dikatakan li'in amilahi ala Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin itu lihatlah nikmat yang Allah turunkan kepada suku Quraisy, khususnya Bani Hashim di situ. Ya, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Apa nikmatnya? Ya nikmat sama Allah diberikan kemampuan untuk berbisnis walaupun kondisi cuaca yang berbeda-beda. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Maka nasnya falyabudu, lamulnya lamul amr, maka sembahlah ya rabb hadzal bait. Hadzal bait berarti Ka'bah. Maka sembahlah Tuhannya rumah ini, berarti Tuhannya Ka'bah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Karena ada Bani Hashim menjadi wasilah di sekeliling Ka'bah, maka menganggap bahwa yang memberikan makan memang Bani Hashim. Tapi pada prakteknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Cuman wasilahnya melalui Bani Hashim. Maka alladzi at'amahum, Allah yang telah memberi makan mereka min ju'in dari kelaparan wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Nah ini nas yang muncul ya. Kemudian ada Abdi Manaf, kemudian ada Qusay. Begitu juga dengan beberapa keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Maka disampaikan turunlah ayat bahwasanya disampaikan Rasulullah itu merupakan anugerah terbesar ya, walihadzan naqa'u fil usuli wal furu'. Oleh karena itu tidak hanya usul, nggak hanya jalur ke atas saja yang suci, tapi an-naqa' itu wal furu',
jalur ke bawah juga suci. Ya, dikatakan imtanan maulana bihi alaihi salatu wassalam faqala laqad manallahu 'alal mu'minin. Ya, maka Allah pastilah sungguh telah memberikan suatu anugerah kepada umat Islam, kepada orang-orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus kepada orang-orang itu rasulan, seorang rasul min anfusihim. Maksudnya min anfusihim ini dalam tafsir disebutkan minkum. Min anfusihim kan dari diri-diri mereka. Maksudnya berarti min anfusihim maknanya adalah minhum, dari golongan yang sama, yaitu dari suku Quraisy itu sendiri. Ya, yatslu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Kalau tidak seperti itu ya pasti akan tetap seperti yang sebelum-sebelumnya. Wa in kanu min qabl, sekalipun mereka dulu min qabl itu fi dhalalim mubin, dalam suatu kesesatan yang nyata, tapi dengan hadirnya Rasulullah dan maja abihi, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah menjadikan umat Islam itu mulai dari awal ya, yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim, ya. Jadi sudah berubah bagaimana Rasulullah berhasil merubah pada saat itu dengan golongan orang Nasrani, di Madinah orang Yahudi, kemudian berhasil diraih seluruhnya, sampai kemudian abadan, dikatakan sarmadan, itu ai abadan, selama-lamanya visa iril auqoti, di semua waktu, sepanjang waktu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faqalallahu ta'ala, maka Allah menutup dan dikutip oleh Syekh Muhammad sebagai penutup dari bab ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, mungkin itu pada materi ini di bab al-istifa ya. Untuk materi selanjutnya lebih ke bukan sejarah. Kalau tadi kan masih bercerita, masih banyak ceritanya. Pertemuan berikutnya ternyata faslunnya adalah fi wujubi nasyri siratil atirah. Wajib bagi umat Islam menyebarkan cerita, sejarah, tarikh, apapun yang berkaitan tentang Rasulullah. Ini apa dalil wajibnya? Kenapa kok bisa wajib? Itu di faslun selanjutnya. Ya, jadi mungkin ceritanya tidak terlalu banyak di pertemuan berikutnya. Mungkin ini pada pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan semangat kita untuk semakin mengilhami, mengambil hikmah ya, sebagai orang-orang yang diberkahi akal. Karena malaikat Jibril pernah menanya sama Rasulullah, masuk dadu ya, perkara apa yang paling mulia? Maka beliau menjawab al-aqlu, sesuatu yang paling mulia itu adalah akal, dan akal hanya ada pada diri manusia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tughnil labib, orang-orang yang diperkaya oleh Allah dengan pikiran yang sehat, sehingga bisa sepenuhnya beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana taqabbal minna faqabbalna bisirril Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, digendong ayah. Digendong sama ayah? Mana ayahmu? Namanya siapa ayahnya? Iwan. Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Gitu titipan. Ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang
Kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiq la qamitarek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.